Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam khazanah Primbon Jawa, setiap weton bukan hanya menyimpan keistimewaan, tetapi juga sisi gelap yang kerap tersembunyi di balik watak lahiriah seseorang. Weton Kamis Pon dikenal memiliki neptu yang cukup kuat, yaitu gabungan dari Kamis 8 dan Pon 7 yang menghasilkan angka. Bas angka ini dalam tafsir spiritual Jawa sering dikaitkan dengan energi besar yang tidak stabil, dapat membawa keberuntungan besar, namun juga berpotensi menimbulkan gejolak batin yang dalam. Sisi gelap dari Kamis Pon seringkali muncul dalam bentuk pergolakan emosi yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Individu dengan weton ini cenderung memiliki perasaan yang dalam, namun ironisnya, mereka juga kerap kesulitan mengungkapkan isi hati. Akibatnya, banyak konflik batin yang dipendam terlalu lama, hingga berubah menjadi tekanan mental yang perlahan menggerogoti keseimbangan diri. Di balik sikapnya yang terlihat tenang, tersimpan kecenderungan keras kepala yang cukup kuat. Orang Kamis Pon biasanya memiliki keyakinan yang sulit digoyahkan, bahkan ketika mereka berada di posisi yang keliru. Hal ini membuat mereka kadang terjebak dalam keputusan yang merugikan, baik dalam hubungan sosial maupun perjalanan hidupnya sendiri. Mereka bukan tidak mau mendengar nasihat, tetapi lebih sering merasa bahwa jalan yang mereka pilih adalah yang paling benar. Selain itu, ada kecenderungan sifat mudah, tersinggung yang menjadi bagian dari sisi gelap weton ini. Walaupun tidak selalu ditunjukkan secara langsung, perasaan tersinggung tersebut sering disimpan dalam hati. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berubah menjadi dendam halus yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin tetap tersenyum, tetapi di dalam hati menyimpan luka yang belum sembuh. Sisi lain yang cukup menonjol adalah kecenderungan overthinking atau berpikir berlebihan. Orang dengan weton Kamis Pon seringkali menganalisis suatu masalah secara mendalam, hingga melampaui batas yang diperlukan. Alih-alih menemukan solusi, mereka justru terjebak dalam lingkaran pikiran yang melelahkan. Hal ini membuat mereka mudah merasa cemas, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak pasti. Dalam hal hubungan, sisi gelap Kamis Pon bisa terlihat dari sikap posesif yang tidak disadari. Mereka memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap orang-orang terdekat, namun jika tidak dikendalikan, hal ini dapat berubah menjadi sikap yang mengekang. Mereka ingin melindungi, tetapi seringkali tanpa sadar justru membatasi kebebasan orang lain. Secara spiritual, Kamis Pon juga diyakini memiliki energi tarik-menarik antara terang dan gelap. Jika tidak mampu mengelola diri dengan baik, individu dengan weton ini bisa mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Mereka memiliki potensi besar, tetapi juga rentan terseret arus jika tidak memiliki pegangan hidup yang kuat. Bagian awal ini menggambarkan bahwa sisi gelap Kamis Pon bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami, karena dalam setiap kelemahan, selalu tersimpan peluang untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Melanjutkan penelusuran dalam ajaran Primbon Jawa, sisi gelap weton Kamis Pon tidak hanya berhenti pada pergolakan batin dan emosi yang terpendam. Ada lapisan lain yang lebih dalam, yaitu kecenderungan mengalami konflik dalam menentukan arah hidup. Individu dengan weton ini sering dihadapkan pada pilihan-pilihan besar, namun ironisnya mereka juga kerap merasa ragu di saat yang paling menentukan. Keraguan ini bukan muncul tanpa sebab. Pikiran mereka yang kompleks membuat segala sesuatu dipertimbangkan dari berbagai sisi, bahkan yang tidak perlu. Dalam kondisi tertentu, hal ini membuat mereka kehilangan momentum. Kesempatan yang seharusnya bisa diraih dengan cepat justru terlewat. Karena terlalu banyak pertimbangan, inilah salah satu sisi gelap yang kerap tidak disadari. Ketakutan akan kesalahan yang justru menciptakan kesalahan itu sendiri. Selain itu, Kamis Pon juga memiliki kecenderungan menyimpan rahasia terlalu dalam. Mereka bukan tipe yang mudah terbuka, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Ada semacam dinding tak kasat, mata yang membatasi orang lain untuk benar-benar memahami diri mereka. Dalam jangka panjang, sifat ini bisa menciptakan jarak emosional dalam hubungan, baik dengan keluarga, pasangan, maupun sahabat. Sifat tertutup ini seringkali dipadukan dengan kecenderungan untuk memikul beban sendiri. Orang Kamis Pon jarang meminta bantuan, bukan karena tidak membutuhkan,
tetapi karena merasa harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Akibatnya mereka sering terlihat kuat di luar namun sebenarnya rapuh di dalam. Beban yang terus menumpuk ini bisa menjadi sumber kelelahan mental yang serius jika tidak disadari sejak awal. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan perfeksionis yang cukup tinggi. Mereka memiliki standar tertentu dalam hidup, dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kekecewaan yang dirasakan bisa sangat dalam. Perfeksionisme ini seringkali menjadi pedang bermata dua, di satu sisi mendorong mereka untuk mencapai hasil terbaik, tetapi di sisi lain juga membuat mereka sulit merasa puas. Dalam dunia sosial, sisi gelap Kamispon dapat muncul dalam bentuk sikap selektif yang berlebihan. Mereka cenderung memilih dengan sangat hati-hati siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran hidupnya. Sekilas hal ini terlihat positif, namun jika berlebihan dapat membuat mereka terisolasi. Tidak jarang, orang lain menilai mereka sebagai pribadi yang sulit didekati, atau bahkan terkesan dingin. Lebih jauh lagi, ada potensi munculnya rasa curiga yang berlebihan, karena pengalaman batin yang kompleks dan kecenderungan overthinking. Mereka kadang melihat sesuatu lebih rumit dari yang sebenarnya. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman dalam hubungan, bahkan terhadap orang yang sebenarnya tulus. Sisi gelap lain yang tak kalah penting adalah kecenderungan menunda. Ketika pikiran terlalu penuh dengan pertimbangan, tindakan seringkali menjadi tertunda. Ini bukan karena malas, melainkan karena mereka ingin memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Namun, penundaan yang terus-menerus dapat menghambat perkembangan diri dan membuat peluang berlalu begitu saja. Pada akhirnya, bagian ini menunjukkan bahwa sisi gelap Kamispon tidak selalu tampak di permukaan. Banyak di antaranya tersembunyi dalam cara berpikir dan merasakan. Oleh karena itu, kesadaran diri menjadi kunci utama, agar energi besar yang dimiliki weton ini tidak justru berbalik menjadi beban. Dalam lanjutan tafsir Primbon Jawa, sisi gelap weton Kamispon semakin terlihat ketika seseorang berada dalam tekanan hidup yang berat. Pada kondisi seperti ini, watak asli yang tersembunyi seringkali muncul ke permukaan tanpa disadari. Salah satu sisi gelap yang cukup kuat adalah kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan ketika menghadapi masalah. Orang Kamispon lebih memilih diam dan menjauh dibandingkan berbagi cerita. Mereka merasa bahwa menyendiri adalah cara terbaik untuk menenangkan diri. Namun jika berlangsung terlalu lama, hal ini justru dapat memperparah keadaan. Kesepian yang berlarut-larut bisa menimbulkan perasaan hampa dan kehilangan arah. Selain itu, ada kecenderungan untuk bersikap dingin secara emosional ketika merasa terluka. Alih-alih mengungkapkan rasa sakitnya, mereka justru menutup diri dan bersikap seolah tidak peduli. Sikap ini sering disalahartikan oleh orang lain sebagai ketidakpedulian, padahal sebenarnya itu adalah bentuk pertahanan diri. Sayangnya, cara ini justru dapat merusak hubungan yang seharusnya bisa diperbaiki. Sisi gelap lainnya adalah munculnya sifat keras dalam ucapan ketika emosi memuncak. Walaupun pada dasarnya mereka bukan pribadi yang suka menyakiti, namun ketika kesabaran sudah habis, kata-kata yang keluar bisa sangat tajam dan sulit dilupakan. Setelah emosi mereda, biasanya mereka akan menyesal, tetapi luka yang terlanjur diberikan tidak selalu mudah untuk disembuhkan. Dalam hal ambisi, Kamispon juga memiliki potensi sisi gelap berupa dorongan untuk mencapai sesuatu dengan cara yang terlalu memaksakan diri. Mereka bisa menjadi sangat fokus pada tujuan hingga mengabaikan keseimbangan hidup, kesehatan, hubungan sosial, bahkan kebahagiaan pribadi seringkali dikorbankan demi mencapai standar yang telah mereka tetapkan sendiri. Ada pula kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Karena memiliki standar tinggi, mereka sering merasa kurang puas dengan apa yang telah dicapai. Hal ini bisa menimbulkan rasa iri yang halus, bukan dalam bentuk kebencian, tetapi lebih kepada perasaan tidak cukup baik. Jika dibiarkan, perasaan ini dapat mengikis rasa percaya diri. Dalam lingkup spiritual, Kamispon dikenal memiliki kepekaan batin yang cukup kuat sendiri secara berlebihan. Namun sisi gelapnya, kepekaan ini juga membuat mereka mudah terpengaruh oleh energi negatif di sekitarnya. Mereka bisa menyerap suasana hati orang lain tanpa disadari, sehingga sering merasa lelah secara emosional tanpa tahu penyebab pastinya. Tak hanya itu, ada kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka akan merenung terlalu dalam hingga akhirnya merasa bahwa semua kesalahan ada pada dirinya. Sikap ini dapat menghambat pertumbuhan, karena mereka terjebak dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Satu hal yang cukup khas adalah konflik antara logika dan perasaan. Orang Kamispon seringkali berada di tengah-tengah pertentangan ini. Di satu sisi, mereka ingin bersikap rasional, namun di sisi lain perasaan mereka sangat kuat. Ketika keduanya tidak sejalan,
Muncullah kebingungan yang membuat mereka sulit mengambil keputusan. Bagian ini memperlihatkan bahwa sisi gelap Kamispon tidak hanya berkaitan dengan hubungan luar, tetapi juga pertarungan di dalam diri sendiri. Jika tidak disadari dan dikelola dengan baik, konflik internal ini dapat menjadi penghambat terbesar dalam perjalanan hidup mereka. Memasuki lapisan yang lebih dalam dari tafsir Primbon Jawa, sisi gelap weton Kamispon juga berkaitan erat dengan pola karma sosial dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dalam jangka panjang. Pada tahap ini, bukan hanya emosi atau pikiran yang berperan, tetapi juga kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Salah satu sisi gelap yang sering muncul adalah kecenderungan untuk terjebak dalam pola hidup yang berulang. Orang Kamispon kadang tidak menyadari bahwa mereka mengulangi kesalahan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Hal ini terjadi karena mereka terlalu fokus pada perasaan saat ini, tanpa benar-benar mengevaluasi pengalaman masa lalu secara jernih. Akibatnya, pelajaran hidup yang seharusnya menjadi bekal justru terlewat begitu saja. Ada pula kecenderungan untuk terlalu bergantung pada intuisi tanpa diimbangi dengan pertimbangan logika yang cukup. Memang benar bahwa intuisi adalah salah satu kekuatan Kamispon, namun jika digunakan secara berlebihan, hal ini bisa menyesatkan. Tidak semua firasat berasal dari kebenaran. Terkadang itu hanya refleksi dari ketakutan atau kekhawatiran yang belum terselesaikan. Dalam hubungan sosial, sisi gelap lain terlihat dari sikap yang kadang sulit memaafkan sepenuhnya. Meskipun mereka mampu terlihat baik-baik saja di permukaan, namun luka yang pernah ada sering tersimpan dalam ingatan. Ketika situasi tertentu mengingatkan pada kejadian masa lalu, emosi lama bisa muncul kembali dengan intensitas yang sama. Inilah yang membuat hubungan menjadi rentan terhadap konflik yang berulang. Selain itu, ada kecenderungan untuk menguji kesetiaan orang lain secara tidak langsung. Orang Kamispon kadang menciptakan situasi tertentu untuk melihat apakah orang di sekitarnya benar-benar peduli atau tidak. Tanpa disadari, hal ini bisa melelahkan bagi orang lain dan menimbulkan kesalahpahaman. Niat untuk memastikan justru berubah menjadi sumber keretakan. Dalam aspek pekerjaan atau usaha, sisi gelapnya muncul dalam bentuk naik turun semangat yang cukup drastis. Ada masa di mana mereka sangat produktif dan penuh energi, namun ada pula masa di mana motivasi seakan hilang tanpa alasan yang jelas. Pola ini dapat menghambat konsistensi, padahal konsistensi adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan. Kamispon juga memiliki potensi untuk terjebak dalam perasaan ingin diakui. Mereka ingin dihargai atas usaha yang telah dilakukan, namun seringkali tidak mengungkapkannya secara langsung. Ketika pengakuan tersebut tidak datang, muncul rasa kecewa yang diam-diam mengendap. Jika dibiarkan, hal ini dapat berkembang menjadi rasa tidak dihargai yang mendalam. Sisi gelap berikutnya adalah kecenderungan untuk menutup diri setelah mengalami kekecewaan besar. Mereka bisa menjadi sangat berhati-hati, bahkan cenderung membatasi diri dari peluang baru karena takut mengalami hal yang sama. Padahal sikap ini justru dapat menghambat pertumbuhan dan mempersempit ruang gerak dalam kehidupan. Ada juga potensi munculnya sikap sinis terhadap keadaan tertentu. Ketika terlalu sering menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan, orang Kamispon bisa mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih negatif. Mereka menjadi lebih sulit percaya pada hal-hal baik dan perlahan kehilangan rasa optimisme. Pada akhirnya, bagian ini menunjukkan bahwa sisi gelap Kamispon tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan dengan orang lain dan perjalanan hidup secara keseluruhan. Tanpa kesadaran dan usaha untuk memperbaiki diri, pola-pola ini dapat terus berulang dan menjadi lingkaran yang sulit diputus. Dalam pendalaman ajaran Primbon Jawa, terdapat satu pemahaman penting yang sering luput disadari oleh pemilik weton Kamispon, bahwa perjalanan batin mereka tidak berhenti pada pengenalan diri, tetapi berlanjut pada proses penguasaan diri. Disinilah perbedaan antara seseorang yang dikuasai oleh sisi gelapnya dan seseorang yang mampu menjadikannya sebagai kekuatan. Orang Kamispon pada dasarnya dianugerahi daya rasa yang sangat tajam. Mereka mampu merasakan hal-hal yang tidak kasat mata, menangkap perubahan suasana, bahkan membaca gelagat orang lain dengan cukup akurat. Namun sisi gelapnya, kepekaan ini sering berubah menjadi beban. Mereka menjadi terlalu peka terhadap perkataan, sikap, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Dari sinilah muncul luka-luka halus yang menumpuk tanpa disadari. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan terbentuk pola defensif yang kuat. Kamispon akan mulai membangun tembok dalam dirinya, bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, tembok ini juga menghalangi kebahagiaan untuk masuk. Mereka menjadi sulit merasakan kehangatan. Hubungan karena selalu waspada terhadap kemungkinan terluka.
Di titik inilah dibutuhkan keberanian yang lebih besar. Keberanian untuk membuka diri meski ada risiko. Sebab tanpa keberanian itu, hidup hanya akan diisi oleh rasa aman yang semu, namun kosong dari kedekatan yang sejati. Orang Kamis Pon perlu memahami bahwa tidak semua rasa sakit harus dihindari, beberapa di antaranya justru membentuk kedewasaan. Selain itu, penting pula bagi Kamis Pon untuk belajar mengalir bersama kehidupan. Salah satu sisi gelap yang jarang disadari adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai rencana, setiap hubungan berjalan sesuai harapan. Padahal kehidupan tidak selalu tunduk pada kehendak manusia. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, muncullah kekecewaan yang dalam. Belajar menerima ketidakpastian adalah kunci untuk meredam sisi gelap ini. Dengan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, beban dalam diri akan terasa jauh lebih ringan. Mereka tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk menyempurnakan segala sesuatu, melainkan mulai menikmati proses yang ada. Di sisi lain, Kamis Pon juga perlu menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Mereka sering menjadi pendengar yang baik, penolong yang tulus, namun lupa bahwa dirinya juga butuh didengar dan dipahami. Ketika terus memberi tanpa pernah menerima, perlahan akan muncul kelelahan emosional yang sulit dijelaskan. Maka belajar mengatakan cukup adalah bentuk kebijaksanaan. Bukan berarti menjadi egois, tetapi memahami batas diri agar tidak terkuras habis oleh keadaan, karena pada akhirnya, seseorang tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Lanjutan ini menegaskan bahwa sisi gelap Kamis Pon bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari proses panjang menuju keseimbangan. Semakin seseorang mengenali dirinya, semakin ia mampu mengubah luka menjadi pelajaran dan bayangan menjadi cahaya dalam perjalanan hidupnya. Sebagai penutup dari rangkaian tafsir dalam Primbon Jawa, penting untuk memahami bahwa sisi gelap weton Kamis Pon bukanlah sebuah kutukan, melainkan bagian dari keseimbangan hidup yang harus dikenali dan dikendalikan. Setiap manusia membawa terang dan bayangan dalam dirinya, dan bagi Kamis Pon, bayangan itu hadir dalam bentuk yang cukup kuat, namun juga syarat makna. Seluruh sisi gelap yang telah dibahas, mulai dari emosi terpendam, overthinking, keras kepala, hingga kecenderungan menarik diri, sebenarnya adalah potensi yang belum terolah dengan baik. Jika disadari, justru disitulah letak kekuatan terbesar mereka. Orang Kamis Pon memiliki kedalaman batin yang tidak dimiliki semua orang, hanya saja seringkali mereka tenggelam di dalamnya tanpa arah yang jelas. Nasihat pertama bagi Kamis Pon adalah belajar untuk lebih jujur terhadap diri sendiri. Mengakui perasaan, baik itu marah, kecewa maupun takut, bukanlah tanda kelemahan. Justru dengan mengenali emosi tersebut, mereka dapat mengendalikannya sebelum berubah menjadi sesuatu yang merusak. Jangan terlalu lama memendam, karena apa yang disimpan dalam diam seringkali tumbuh menjadi beban yang jauh lebih berat. Kedua, penting untuk melatih keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Tidak semua hal harus dipikirkan secara mendalam hingga sempurna. Terkadang, keberanian untuk melangkah jauh lebih berharga daripada rencana yang terlalu lama disusun. Mengurangi kebiasaan menunda dan mulai bertindak secara bertahap akan membantu membuka jalan yang selama ini terasa tertutup. Ketiga, dalam hubungan sosial, Kamis Pon perlu belajar untuk lebih terbuka. Tidak semua orang akan menyakiti, dan tidak semua kedekatan berakhir dengan kekecewaan. Memberi ruang bagi orang lain untuk memahami diri mereka adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat. Kepercayaan memang berisiko, tetapi tanpa itu, kehidupan akan terasa sepi. Nasihat berikutnya adalah mengelola ekspektasi. Standar yang tinggi memang baik, tetapi harus diimbangi dengan penerimaan terhadap kenyataan. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu bukan berarti kegagalan. Dengan belajar menerima ketidaksempurnaan, Kamis Pon dapat menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Dalam aspek spiritual, penting bagi Kamis Pon untuk memiliki pegangan hidup yang kuat. Entah itu melalui doa, meditasi, atau refleksi diri, semua itu dapat membantu menyeimbangkan energi batin yang sering bergejolak. Ketika batin tenang, keputusan yang diambil pun akan lebih jernih dan bijaksana. Selain itu, mereka juga perlu belajar melepaskan masa lalu. Luka yang terus dibawa hanya akan menghambat langkah ke depan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk hidup tanpa beban yang sama. Ini adalah proses yang tidak mudah, namun sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Pada akhirnya, sisi gelap Kamis Pon bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Dengan kesadaran, ketekunan, dan kemauan untuk berubah, semua potensi negatif dapat diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti ajaran lama dalam kearifan Jawa, manusia bukan ditentukan oleh wetonnya semata, tetapi oleh bagaimana ia menjalani hidupnya.
Weton hanyalah peta, bukan takdir yang mutlak. Dan bagi kami Spon, peta itu menunjukkan jalan yang penuh tantangan, namun juga peluang besar untuk menjadi pribadi yang kuat, bijaksana dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.